Halo pejuang PTN, ini dia bab-bab penting sosum dan prediksi UTBK 2021 versi Mitra Pelajar yang harus kamu kuasai untuk bisa memaksimalkan UTBK kamu di tahun ini. Halo sahabat pelajar, ini dia 5 bab sosiologi yang sering muncul di SBMPTN. Bab pertama, kelompok sosial dan masyarakat multikultural. Di dalam bab ini kalian akan diberikan pertanyaan tentang bentuk kelompok sosial, kemudian apa penyebab masyarakat multikultural. Nah, di bab ini akan diberikan biasanya 2-3 soal. Kemudian yang kedua ada konflik dan integrasi sosial. Nah, di bab ini kalian akan diberikan soal tentang bentuk konflik, kemudian cara pengendalian konflik tersebut. Nah, nanti juga ada faktor integrasi kayak gitu. Terus yang ketiga ada perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Di dalam bab ini nanti ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang, kemudian bagaimana cara pengendaliannya atau cara penyelesaian masalah menyimpang tersebut. Yang keempat, di situ ada bab stratifikasi sosial. Nah, di situ ada bentuk stratifikasi, kemudian sifat stratifikasi. Nanti ada perbedaannya antara sifat dengan bentuk stratifikasi. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada diferensiasi sosial. Di dalam diferensiasi sosial ini biasanya diberikan pertanyaan tentang beberapa bentuk atau contoh diferensiasi sosial seperti itu. Nah, kelima bab tersebut nantinya akan muncul 2-3 soal aja kayak gitu. Halo sahabat pelajar, di video kali ini kakak mau ngasih tahu kalian semua materi apa aja sih yang sering keluar di UTBK 3 tahun terakhir untuk sosum di pelajaran geografi. Yang pertama yang sering banget keluar itu ada bab litosfer. Biasanya bab litosfer itu keluar bisa sampai 5 soal sendiri ya gitu. Ngebahas apa aja sih? Biasanya dia membahas tentang pergerakan lempeng, dampaknya seperti apa, manfaatnya bagaimana, ada di mana aja gitu ya. Lalu yang kedua itu menyusul ada bab pedosfer. Kalau pedosfer ini membahas tentang tanah, dia masih berkaitan ya sama litosfer. Jadi bagaimana teman-teman mengelola tanah buat tanah-tanah kritis. Biasanya ada konservasi gitu loh, kayak gitu. Nah biasanya kalau untuk yang bab pedosfer itu keluarnya bisa 2-3 soal ya. Lalu bab yang berikutnya itu ada bab atmosfer. Kalau bab atmosfer itu keluarnya bisa 1-2 soal nih. Nah, untuk atmosfer itu yang dibahas ada anomali cuaca atau penyimpangan cuaca ya. Lalu untuk yang berikutnya itu ada bab hidrosfer. Kalau untuk bab hidrosfer biasanya membahas tentang gelombang-gelombang laut atau juga bisa membahas tentang sifat fisik air laut. Dia bisa keluar 1-2 soal juga. Lalu menyusul ada bab antroposfer. Untuk antroposfer biasanya rata-rata 2 soal keluar. Membahasnya tentang piramida penduduk atau masalah kependudukan di Indonesia gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada bab biosfer. Kalau biosfer itu kan membahas tentang persebaran flora dan fauna ya. Nah biasanya yang dibahas itu adalah hewan-hewan endemik di mana aja sih di Indonesia dan ada hewan apa aja gitu. Lalu bab yang berikutnya itu ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini juga lumayan kok, dia bisa keluar 1-2 soal. Biasanya membahas tentang potensi suatu wilayah. Nih misalkan ya, wilayah A ini berpotensi punya energi apa? Seperti itu. Kan lumayan ya kalau kita tahu. Lalu di bab berikutnya itu ada mitigasi bencana. Mengingat Indonesia ini rawan sama bencana, makanya dia sering keluar nih di UTBK. Biasanya keluar 1-2 soal juga. Itu membahas tentang bagaimana menangani bencana yang ada di Indonesia dan persebarannya. Juga biasanya ada yang menanyakan tentang prosesnya. Kenapa bisa terjadi bencana tersebut? Kayak gitu ya. Lalu di bab berikutnya yang sering keluar juga ada penginderaan jauh. Nah, subbab yang sering keluar di penginderaan jauh itu ada interpretasi citra. Biasanya yang keluar cuma 1 soal, tapi kalau cuma subbab interpretasi citra doang kayak teman-teman bisa lah ya.
Nah, buat yang selanjutnya itu ada sistem informasi geografi atau SIG. Biasanya yang keluar itu analisisnya, overlay, buffering gitu loh. Pemanfaatannya yang keluar biasanya 1-2 soal. Ini juga kan dikit banget ya materinya, harusnya sih teman-teman bisa, ya kan? Untuk bab berikutnya yang sering keluar itu ada peta. Biasanya kalau peta itu ya kalau enggak hitung-hitungan, biasanya unsur-unsur peta nih. Ya, hitung-hitungannya juga paling hitung skala kok. Kalau enggak perbandingan 2 peta. Lalu bab yang sering keluar itu ada wilayah. Ya, kalau untuk wilayah itu biasa perbandingan nih untuk yang formal dan fungsional beserta contohnya. Itu keluar biasanya cuma 1 soal doang. Lalu yang terakhir yang sering keluar itu ada desa kota. Ya, kalau untuk yang desa kota biasanya tentang urbanisasinya atau faktor pendorong, faktor penarik seperti itu atau interaksi kedua wilayah. Itu biasanya dia keluarnya 1-2 soal juga sih. Halo sahabat pelajar. Nah, di sini Kakak mau ngasih tahu nih kisi-kisi yang sering keluar ya di soal-soal UTBK 3 tahun terakhir gitu ya. Nah, jadi yang sering keluar itu yang pertama itu adalah ruang lingkup ekonomi dan sistem ekonomi. Jadi yang sering ditanyakan di soal untuk bab ini itu adalah sistem ekonomi kayak gitu ya. Terus bisa juga penggunaan atau manfaat barang, terus faktor kebutuhan manusia kayak gitu ya. Nah, biasanya itu sering keluar soalnya itu adalah 2 soal gitu ya. Nah, terus bab selanjutnya itu adalah peran pelaku ekonomi. Nah, di peran pelaku ekonomi ini kan itu ada perilaku konsumen, ada perilaku produsen. Nah, itu yang sering ditanyakan di soal itu adalah kurva indifferent atau kurva isoquant ya. Jadi cirinya atau bisa juga tuh yang ditanya kepuasan maksimumnya atau hasil maksimumnya. Nah, biasanya keluar di soal itu hanya 1 soal. Nah, terus yang ketiga itu adalah seputar biaya produksi. Nah, biaya produksi ini itu langganan ya, pasti keluar di setiap tahun kayak gitu ya. Nah, apa sih yang keluar di biaya produksi? Itu adalah ciri kurva biaya produksi sendiri ya, gitu. Atau bisa juga perhitungan biayanya atau laba maksimum kayak gitu ya. Nah, itu yang keluar di soal itu 1-2 nomor gitu ya. Terus selanjutnya itu adalah bab permintaan dan penawaran. Nah, ini juga langganan ya, keluar di soal. Yang sering ditanya di soal itu adalah faktornya yang mempengaruhi pergerakan atau pergeseran kurvanya atau keseimbangan pasarnya kayak gitu ya. Nah, itu yang keluar di soal itu cuma 1 soal gitu ya. Terus selanjutnya itu adalah tentang elastisitas. Nah, kalau elastisitas itu yang sering keluar itu adalah elastisitas silang ya. Kan ada yang positif, ada yang negatif. Terus elastisitas pendapatan sama hubungan elastisitas dengan total revenue. Nah, itu yang ditanya di soal itu hanya 1 soal gitu. Terus selanjutnya tentang struktur pasar barang. Nah, di struktur pasar barang itu yang sering keluar yang ditanya itu adalah karakteristik dari pasar. Entah itu pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan tidak sempurna. Nah, itu yang ditanya di soal itu juga hanya 1 soal. Selanjutnya tentang materi bank sentral ya. Nah, di bank sentral ini di soal itu pernah ditanya itu tugasnya sama yang sering itu ditanya tentang kebijakan moneternya kayak gitu. Nah, keluar di soal itu 1-2 soal gitu. Terus bab selanjutnya itu tentang badan usaha ya. Nah, kalau badan usaha ini yang ditanya juga cuma 1 soal. Itu yang ditanya biasanya itu jenis badan usaha atau bisa juga gabungan badan usaha, entah itu gabungan vertikal atau horizontal kayak gitu. Terus bab selanjutnya itu manajemen. Nah, kalau di manajemen itu yang ditanya itu hanya fungsi manajemen ya, yang ada 4 itu POAC. Nah, itu yang ditanya juga cuma 1 soal. Terus bab selanjutnya itu tentang pendapatan nasional. Nah, itu yang ditanya itu tentang komponen pendapatan nasional ya, entah itu menghitung PNB atau menghitung yang lain kayak gitu. Atau bisa juga yang ditanya adalah metodenya kayak gitu. Yang keluar di soal itu hanya 1 soal. Terus selanjutnya itu tentang pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu langganan yang sering ditanya itu ukuran yang paling baik untuk mengukur pertumbuhan ekonomi kayak gitu ya. Itu hanya 1 soal. Next ke babnya APBN, itu yang ditanya itu seputar fungsinya aja kayak gitu ya. Fungsi APBN yang ada 6 itu harus kalian hafalkan dan keluar 1 soal. Selanjutnya tentang neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran itu
di 3 tahun terakhir itu hanya ditanya di 1 tahun aja ya. Nah itu yang harus kalian hafalkan itu adalah komponennya neraca pembayaran sama sisi debit dan sisi kreditnya neraca pembayaran itu apa aja gitu. Yang keluar di soal itu hanya 1 soal. Selanjutnya terakhir itu materi akuntansi ya. Kalau akuntansi itu yang ditanya di soal itu bisa 2 soal ya. Itu sekitar yang ditanya itu seputar kayak persamaan dasar akuntansinya, nyari saldo akhirnya, sama jumlah penutupnya kayak gitu ya. Atau bisa juga menghitung dari komponen dari HPP kayak gitu. Nah itu keluarnya tadi ya 2 soal. Halo sahabat pelajar, ini dia 7 materi tentang sejarah yang sering keluar di SBMPTN. Yang pertama ada masa Orde Baru dan Reformasi. Di situ biasanya dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di masa Orde Baru dan Reformasi. Yang kedua ada penjajahan bangsa Barat. Nah, di situ ada faktor masuknya bangsa Barat ke Indonesia dan bagaimana mereka melakukan penjajahan di Indonesia. Yang ketiga, ada politik dunia. Di situ nanti kalian akan disajikan beberapa pertanyaan tentang bagaimana kemerdekaan Cina dan lain sebagainya. Yang keempat, ada pendudukan Jepang sampai proklamasi. Nah, di situ biasanya berkaitan dengan kronologi di mana pendudukan Jepang awalnya seperti apa dan kemudian sampai ke peristiwa proklamasi. Yang kelima, ada masa Hindu-Buddha. Biasanya di sini keluar soal tentang bagaimana prasasti-prasasti yang dibuat pada zaman kerajaan Hindu-Buddha dan teori tentang Hindu dan Buddha. Yang keenam, itu ada demokrasi liberal dan masa demokrasi terpimpin. Di situ disajikan beberapa pertanyaan tentang kelemahan demokrasi liberal, kemudian beberapa kabinet dan beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang terakhir, ketujuh, ada peradaban kuno di dunia. Biasanya berkaitan dengan peninggalan yang ada di masa peradaban kuno dunia. Nah, itu dia bab-bab penting yang harus kamu kuasai untuk bisa maksimalkan UTBK kamu. Manfaatkan sisa waktu yang kamu miliki agar UTBK kamu mendapatkan hasil yang maksimal. Jangan lupa follow semua akun media sosial Mitra Pelajar dan sampai jumpa di PTN impian kamu.